Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen yang saya hormati. Puji syukur saya ucapkan kepada Ida Yang Maha Dewasa karena berkat beliau saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Igusti Aimirah Permadewi dengan NIM 2210110018. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis dan model komunikasi. Di materi kali ini topik utama yang saya bahas yaitu ada 4. Yang pertama ada pengertian komunikasi, yang kedua ada macam-macam model komunikasi, yang ketiga ada fungsi manfaat model komunikasi, dan yang terakhir ada keuntungan dan kelemahan penggunaan komunikasi lisan dan tulisan. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan atau tidak, atau melalui media. Selain mengetahui pengertian dari komunikasi, kita juga harus mengetahui komunikasi yang efektif. Apa sih komunikasi yang efektif itu? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan atau penerima pesan. Dalam komunikasi efektif ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ya, di antaranya ada ketepatan dalam menentukan, ada identifikasi sasaran, ada formulasi pesan, dan yang terakhir ada kredibilitas diri sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada macam-macam model komunikasi. Yang pertama ada model SR. Model ini adalah suatu proses aksi reaksi yang sederhana asumsi bahwa stimulus atau baik berupa verbal, nonverbal, simbol menimbulkan respon dengan cara tertentu. Kelemahan model SR ini dianggap statis. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak atau keinginan atau kemauan bebasnya. Yang kedua, ada model Aristoteles. Model ini identik menitikberatkan pada pembicara speaker atau speech. Kelemahan model Aristoteles ini yaitu masih sederhana. 2. Masih memuat unsur-unsur lain yang dikenal sebagai saluran, umpan balik, efek, dan kendala atau gangguan komunikasi. Lalu yang ketiga, ada model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Kelebihan model Laswell ini berfokus pada komunikasi verbal yang berlangsung satu arah, lalu berfokus pada tujuan komunikasi sebagai hasil proses dari pesan yang disampaikan. Artinya model komunikasi Laswell ini lebih menekankan pada tujuan komunikasinya. Lalu yang keempat, ada model komunikasi Shannon and Weaver. Ini menitik beratkan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan. Yang kelima, ada model komunikasi Berlow. Model komunikasi Berlow ini bersifat linear dan merupakan pengembangan dari model Shannon and Weaver. Kekurangan model Berlow ini tidak menjelaskan mengenai umpan balik. Komunikasi diasumsikan sebagai fenomena yang statis. Lalu yang keenam, ada model Scrum. Model ini berlangsung dua arah karena komunikasi dan komunikan dapat saling memberi serta menerima pesan. Lalu yang ketujuh, ada model Newcomb. Komunikasi adalah suatu cara yang lazim dan efektif yang membuat
memuat memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Lalu yang ke-8, ada model Wesley dan McLean. Menurut pakar ini, perbedaan dalam asupan balik inilah yang membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa. Lalu yang ke-9, ada model Gardner. Memperlihatkan proses komunikasi yang menghasilkan pengaruh timbal balik antar manusia dan media ataupun antar manusia sendiri dari sekian banyaknya ruang lingkup. Lalu yang ke-10, ada model Devlur. Merupakan model proses komunikasi massa yang dikembangkan dari proses komunikasi antar pribadi. Lalu selanjutnya ada model komunikasi. Model ini menggambarkan komunikasi dyadi, konsep komunikasi transaksi, dan konsep komunikasi yang berkesinambungan. Yang terakhir, ada model komunikasi interaksional. Model ini adalah model komunikasi yang memiliki kesamaan dengan model komunikasi transaksional karena keduanya merupakan model komunikasi dua arah. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada fungsi dan manfaat model komunikasi. Yang pertama ada mengorganisasikan, mengurut, mengaitkan sehingga memperoleh gambaran. Yang kedua ada heuristik, mengetahui sesuatu hal secara keseluruhan. Yang ketiga ada prediktif, yaitu membantu menjelaskan tentang suatu hal melalui penyajian informasi. Lalu yang keempat ada pengukuran, memperkirakan hasil yang akan dicapai. Selanjutnya kita akan bahas materi yang terakhir, yaitu ada keuntungan dan kelemahan penggunaan komunikasi lisan dan tulisan. Yang pertama ada lisan. Lisan lebih cepat, tidak ada catatan permanen, ada umpan balik, lalu ada 4 mudah untuk cepat dilakukan. Yang kedua ada tulisan. Tulisan ini lebih akurat, catatan permanen bisa diperoleh, umpan tidak cepat diperoleh, lebih sulit dilakukan atau tidak praktis. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Jadi untuk Bapak dosen yang terhormat, saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Ini adalah presentasi pertama saya di dunia perkuliahan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.